Masih dalam suasana Lebaran kali ini kita mau berbicara tentang peran Didit Prabowo, putra Presiden Prabowo Subianto, putra satu-satunya, putra tunggal, anak tunggal dari Prabowo Subianto. Kita melihat selama Lebaran kemarin, perayaan Idul Fitri, Didit putra Pak Prabowo melakukan safari Ramadannya, mengunjungi pihak-pihak yang patut dikunjungi dan menjalin silaturahmi. Yang paling menarik dari sini yang dikunjungi oleh Mas Didit adalah tokoh-tokoh nasional. Di antaranya datang ke kediaman Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PD Perjuangan dan juga sekaligus Presiden Republik Indonesia kelima. Peran yang dimainkan Didit kali ini menurut saya bukan sekedar peran safari Ramadan, tetapi bagi saya Didit telah menjadi mandataris Prabowo Subianto, menjadi messenger Prabowo Subianto yang paling dipercaya saat ini untuk membawa pesan-pesan pribadi, pesan-pesan khusus Prabowo Subianto kepada pihak-pihak yang dirasa perlu untuk dikunjungi dan disampaikan pesan dari Pak Prabowo. Ini menarik karena selama ini Mas Didit dikenal publik, dan mungkin juga banyak publik selama ini yang tidak mengenal Mas Didit. Mungkin yang mengenalnya hanya sebagai seorang desainer, anak muda yang menggeluti dunia desainer, dan tidak melihat Didit sebagai seseorang yang bermain di kancah politik. Tetapi apa yang diperankan oleh Didit kemarin menurut saya adalah langkah titik nol Didit masuk di kancah politik nasional. Bagaimana peluang Didit untuk masuk di kancah politik nasional? Menurut saya cukup terbuka karena Didit saat ini adalah putra tunggal, pewaris tunggal dari Prabowo Subianto. Pewaris politik sampai pewaris harta tahta semua yang dimiliki secara pribadi oleh Prabowo Subianto. Inilah menariknya. Apalagi kalau kita melihat Gerindra, partai yang didirikan oleh Prabowo Subianto. Selama ini kalau partai yang didirikan oleh tokoh tertentu biasanya tidak pernah keluar dari garis keturunan. Kita lihat bagaimana dengan Demokrat, bagaimana dengan Nasdem, Pak Surya Paloh juga mengkader Prananda Paloh, Pak SBY mengkader AHY, Bu Megawati tentu juga akan mengkader putra atau putri beliau yang akan meneruskan kepemimpinan di PD Perjuangan. Dan sekarang bagaimana dengan Gerindra? Apakah Prabowo Subianto kalau akan melepas partai ini begitu saja ke pasar terbuka? Menurut saya tidak mungkin. Prabowo pasti akan menjaga legasi pribadinya ini menjadi sangat kokoh dan tidak keluar dari pakem politik Prabowo sendiri. Siapa yang akan meneruskan kepemimpinan Prabowo kalau bukan kader ideologisnya atau kader biologisnya? Kader biologisnya satu-satunya adalah Didit, putra beliau. Kader ideologisnya saat ini kita belum melihat kader-kader ideologis Prabowo yang akan muncul menggantikan beliau kelak di Gerindra. Kader ideologisnya mungkin ada Prasetyo sekarang Sesnek, Sugiono yang Menlu, ada anak-anak muda di sana. Kalau yang senior-senior ini sekarang saya belum melihat mereka adalah kader ideologisnya Prabowo, tetapi masih cenderung kader-kader yang pragmatis, oportunis berada di sana. Tetapi kader-kader ideologisnya masih anak-anak muda ini. Apakah mereka akan punya kesempatan untuk melanjutkan kepemimpinan Prabowo nanti di Gerindra? Karena Gerindra ini kalau politik berjalan normal dan kesehatan Pak Prabowo berjalan normal, hampir dapat dipastikan kalau tidak ada badai tsunami politik, maka Prabowo akan tetap memimpin pada 2029. Dan tentu 2034 kader atau calon dari Partai Gerindra akan sangat diperhitungkan karena didukung oleh kekuasaan yang masih berkuasa saat itu. Maka inilah uniknya dan dinamika yang terjadi. Apakah peluang Mas Didit akan mampu dikader menjadi penerus langkah politik dari Prabowo Subianto? Yang pasti saya melihat kemarin Didit memainkan peran itu cukup piawai. Dia bertingkat cukup lembut, cukup soft sebagai seorang anak muda yang tidak terlihat ganjen, nakal, ataupun melakukan trik-intrik seperti yang kita saksikan kepada Gibran dan juga kepada Kaisang selama ini. Nah, ini menarik nih. Mas saya mengajak sahabat-sahabat semua untuk coba melihat peluang dari Didit Prabowo ini. Apakah dia akan mampu menjadi penerus, pewaris tahta
Prabowo Subianto di Partai Gerindra dan di jabatan-jabatan politiknya. Kita tidak tahu ke depan. Tapi apakah Mas Didit tertarik untuk masuk di kancah politik nasional? Kita juga tidak tahu. Tetapi bagi saya saat ini, melihat apa yang terjadi, Didit adalah satu-satunya messenger yang paling dipercaya oleh Prabowo untuk menyampaikan pesan-pesan pribadinya kepada siapapun yang ingin disampaikan. Karena yang lain-lain, di internal sekarang kekuasaan ini saya melihat ada faksi-faksi kelompok-kelompok tertentu yang melingkari Prabowo Subianto. Dan faksi-faksi ini terlihat saling bersaing, tidak bersatu. Dan ini akan menjadi ujian bagi Prabowo ke depan. Jangan-jangan Prabowo malah terpleset karena lingkarannya sendiri. Maka kehadiran Didit Prabowo di sana menjadi sangat penting. Ini yang harus kita lihat. Oke, ini mungkin saja hanya omong-omong. Janganlah ini bukan omong kosong, tetapi ini analisa yang patut kita cermati bersama. Sejauh mana peluang Didit Prabowo menjadi penerus tahta kekuasaan politik Prabowo Subianto di Partai Gerindra secara khusus.